sekali lagi, gue nggak tahu. Gue nggak tahu apa yang gue nggak suka dari tablet ini. Beneran, gue nggak tahu. Action! Hi, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my video. Dan di video kali ini, mungkin kalian ngelihatnya kualitasnya agak sedikit berbeda dibandingkan video sebelumnya. Ya, ini gue sedang bereksperimen dengan settingan dari video YouTube gue. Jadi, gue butuh masukan kalian kalau ada yang ngerasa ini agak kurang di bagian-bagian tertentu atau ada yang bagus di bagian tertentu. Gue minta feedback dari kalian, silahkan tulis di bagian komen supaya channel ini bisa lebih improve lagi ke depannya. Tapi di sini gue pengen memenuhi banyak request dari kalian karena banyak juga yang request untuk curhat gadget produk yang satu ini, yaitu adalah Samsung Galaxy Tab S7 Plus. Dan ini adalah tablet yang udah gue punya dari launching. Jadi sejak launchingnya di Indonesia gue udah pakai, dan kalau untuk kelengkapan dari unitnya sebenarnya gue udah pernah bikin videonya. Jadi kalian bisa cek di deskripsi mengenai video unboxing dan juga isi dari kotaknya apa aja. Tapi di sini gue pengen bahas mengenai sisi-sisi dari device-nya ini. Yang pertama itu ada SIM tray-nya. SIM tray-nya itu bisa muat satu micro SD dan juga bisa muat satu SIM card, nano SIM card. Jadi kalian bisa masukin langsung aja di bagian sini. Ini bisa buat satu micro SD dan satu nano SIM card. Cuma tadi ini gue cabut, jadi kalau mau efektif harus gue restart dulu device-nya. Tapi nggak apa-apa, gue lanjutin aja dulu ya. Ya, jadi di bagian situ tadi ada tempat SIM tray-nya, dan di sini ada tombol power dan ada tombol volume, dan di sini ini ada USB Type-C dan juga ada speaker. Ada dua buah speaker. Ini USB Type-C-nya 3.2 generasi 1, UFS-nya 3.0, dan untuk speakernya ini sebenarnya ada 4, jadi ada 2 di bagian sini dan ada 2 di bagian sisi lainnya. Di bagian sini. Jadi total ada 4. Cocok banget buat kalian yang suka untuk nonton film atau apa. Ini audionya akan keren banget kalau menurut gue. Kemudian untuk di bagian bawahnya, di sini ada konektor untuk aksesorisnya, yaitu adalah keyboard gitu. Jadi ada eksternal keyboardnya yang bisa di docking. Di sini ada slotnya tuh untuk docking dan juga pin untuk koneksi ke keyboardnya. Dan di bagian belakang, di sini ada kameranya. Di sini ada kamera 13 megapiksel dan juga kamera 5 megapiksel. Kemudian di sini juga ada pennya, bisa ditempel di belakang, jadi nempelnya langsung begini, kelihatan tuh kan? Ya, ini magnetik, jadi kalian bisa langsung tempel aja, lepas, tempel aja. Dan ini tidak perlu takut jatuh, ya kayak langsung melekat dengan kuat ya. Ya kayak cowok kalau baru naksir cewek melekat dengan kuat, nggak mau lepas. Ya kayak gini lah, kurang lebih tuh. Meskipun miring-miring ini nggak jatuh ya, tinggal diginin dikit bener lagi. Tuh kan, ya gitu. Dan ini pas juga sama aksesorisnya, jadi memang posisinya presisi banget ada di sini. Dan untuk sisi-sisinya kurang lebih kayak gitu. Dan ini untuk kamera depannya tadi gue belum bahas ya, kamera depannya ini ada di bagian atas ini. Dan ini kayaknya cocok banget kalau kalian untuk online meeting atau mungkin untuk kayak Zoom gitu ya. Ini enak banget loh, karena posisinya lebih pas kalau menurut gue. Kalau di bagian samping sini, meskipun kalau secara kayak handphone ya ada di bagian sini, itu ya agak aneh ketika ada di tablet. Tablet idealnya menurut gue memang ada di sini. Persis kayak laptop lah gitu. Dan ini kameranya 8 megapiksel. Dan di sini sayangnya menurut gue ya, gue nggak tahu sih mesti disayangkan apa enggak, tapi di sini nggak ada NFC. Jadi di tablet ini tidak ada NFC-nya. Kemudian juga tadi gue ngomongin mengenai speaker. Di sini sebenarnya kalau gue kasih lihat lagi, di sini ada tulisan AKG. Tuh, kalian bisa lihat ya, ada tulisan AKG. Jadi memang speakernya ini, 4 buah speakernya itu di-tune oleh AKG. Bukan speakernya AKG, tapi konfigurasi dari audionya itu menggunakan settingan dari AKG. Mungkin ada yang bingung, AKG itu apa? Itu band, Asian Kung Fu Generation, bukan ya? AKG itu perusahaan audio yang cukup legend lah gitu ya. Tanya aja sama anak audio, tanya sama Irwan Sobat HP, pasti kenal banget kan, ikrip banget deh kan sama anak-anak audio. Dan sekarang kita bahas mengenai layarnya, dan layarnya di sini menurut gue cukup besar, 12,4 inci bertipe Super AMOLED, 120 Hz, support HDR10+, dan kalau ditanya bedanya apa sih sama adeknya atau Tab S7 yang biasa, bedanya adalah kalau Tab S7 yang biasa itu menggunakan IPS, sedangkan di sini menggunakan Super AMOLED. Dan gue pribadi sebenarnya
lebih suka dengan Super AMOLED karena warna hitamnya jadi lebih terasa lebih pekat dibandingkan IPS. Ini masalah selera, tapi gue ngerasa Super AMOLED lebih oke secara layar. Jadi gue suka banget sama apa yang ada di tablet ini gitu. Kemudian juga untuk resolusinya juga tinggi, 1752 kali 2800 pixel dengan rasio 16:10. Jadi kalau kalian nonton konten 16:9, masih ada sisa sebenarnya di bagian atas dan bawah tapi tidak terlalu besar gitu. Jadi ya cukup lah untuk nonton konten enak, untuk main game juga sebenarnya enak. Dan untuk pemakaian actualnya atau pemakaian yang memang harian gitu ya, layar ini sebenarnya menurut gue pribadi lebih dari cukup. Gue biasanya pakai itu buat streaming nonton Running Man, kemudian nonton drakor bareng istri gue, kemudian juga nonton Netflix, Disney Plus, HBO Go. Wah itu gue semua aktivitas penontonan semua gue gunakan si tablet ini. Kalau nggak percaya kalian bisa lihat nih, kan ada nih. Gue sampai punya folder sendiri namanya stream tuh. Ya kan emang gue doyan banget nonton, sampai WWE ada tuh, baca komik juga gue lakukan di tablet ini gitu. Jadi aktivitas-aktivitas hiburan gue itu ya gue gunakan tablet ini gitu. Jadi emang ini adalah tablet hiburan yang paling perfect kalau buat gue. Dan kalau kalian baru pakai si tablet ini, sebenarnya gampang kalau kalian mau transfer data dari tablet kalian atau dari smartphone kalian ke tablet ini karena bisa menggunakan Smart Switch. Kalau kalian bingung ada di mana aplikasinya, kalian bisa langsung aja cari di Google Play Store aplikasinya Smart Switch dan kalian bisa langsung pindahin atau transfer data dari smartphone atau tablet kalian yang Android ke tablet kalian yang ini gitu. Dan di sini juga ada namanya Samsung DeX. Di mana kalian bisa menggunakan tablet ini seperti kalian menggunakan desktop gitu. Makanya dikasih namanya Samsung DeX. Dan ini idealnya kalau kalian juga menggunakan aksesorisnya yang berupa keyboard eksternal sebenarnya. Jadi lebih berasa seperti laptop dan gue sehari-hari juga menggunakannya memang menggunakan keyboard eksternal. Jadi ya pengganti laptop lah bisa dibilang untuk beberapa kondisi tertentu. Dan di sini juga sebenarnya udah ada aplikasi bawaan yang cukup membantu terutama buat kalian yang pengen berkreasi. Kayak Canva itu udah ada, kemudian juga apalagi nih gue cuma nyontek Clip Studio itu juga udah ada. Tapi kalau menurut kalian itu belum cukup, kalian bisa download aplikasi-aplikasi yang umum kayak misalkan Office. Di sini aja gue juga misalkan nih gue gunakan aplikasi Office mulai dari PowerPoint, kemudian juga gue pakai Microsoft Word, kemudian juga ya banyak aplikasi yang memang gue pakai bukan hanya untuk kreatif tapi juga untuk dokumen gitu, gue juga pakai di sini. Jadi ini multifungsi banget, selain bisa buat membantu kreasi tapi juga bisa membantu produktivitas. Menurut gue sih kayak gitu. Dan termasuk juga kalau kalian suka main game karena di sini ini buat main game enak banget. Bentar akan gue contohin. Di sini buat main game nih, di sini aja gue udah install Genshin Impact ya, tapi gue lebih sering main game ini sebenarnya. Ini namanya True Skate. Ini gue senang banget main game ini. Karena ini keren ya. Iya, kebablas ya. Ya, kurang lebih seperti itulah cara saya bermain. Nah, ya. Jadi emang ini kalau untuk main game, ini enak banget, men. Beneran. Layarnya gede banget. Jadi kalau kalian suka main game mulai dari yang kompetitif kayak PUBG atau apalah gitu ya. Tetris mungkin ya yang agak kompetitif gitu, atau game yang ringan-ringan kayak yang tadi gue mainin gitu, itu juga bisa. Jadi ini cocok untuk segala jenis game karena memang prosesornya pun kuat. Karena tablet ini menggunakan Snapdragon 865 Plus dengan RAM 8GB dan storage-nya 256GB dan masih bisa ditambahin lagi pakai micro SD. Jadi kalau untuk berbagai aktivitas menurut gue ini udah enak banget gitu. Dan gue biasanya menggunakan ini untuk editing video. Ini ada beberapa aplikasi editing video yang bisa gue kasih lihat kepada kalian yang biasanya gue gunakan. Di sini ada misalkan nih, gue biasa pakai Rush for Samsung, ini udah ada di sini. Kemudian juga gue biasanya pakai KineMaster. Di sini gue ada folder sendiri untuk aplikasi kreatif gue. KineMaster juga gue pakai. Kemudian gue untuk gambar-gambar biasa pakai Canva. Dan kemudian untuk podcast juga gue bisa ngedit pakai Wave Editor gitu. Atau gue kalau mau main atau nyari nada gitu ya, gue biasanya pakai iGrand Piano yang free aja. Atau kalau pengen ngetik-ngetik gitu, gue pakai iWriter gitu. Jadi ini bisa untuk menampung segala mood kreativitas gue dan ini keren banget kalau buat gue. Gue nyaman banget pakai tablet ini untuk berbagai kegiatan gue. Beneran, gue suka banget sama tablet ini. Dan mungkin satu hal juga yang perlu dicatat teman-teman ya, kalau untuk tablet ini, kalau kalian colokin ini ke misalkan hard disk eksternal atau SSD eksternal gitu ya,
kalian bisa lebih nyaman untuk mounting maupun unmountingnya. Karena di beberapa device di merek lain itu sungguh merepotkan. Ini benar-benar penting sebenarnya untuk orang yang sering kerja pakai tablet. Banyak orang yang nggak bahas hal ini, tapi buat gue kenyamanan untuk mounting, unmounting itu benar-benar terjamin di tablet ini. Ada beberapa tablet yang kalau kalian colokin hard disk ataupun SSD kalian, dia tuh bikin folder-folder baru secara random. Dan kalau kalian setiap colokin, kalian harus hapusin lagi, dan itu melelahkan kalau buat gue. Kalau cuma sekali-sekali nggak apa-apa, tapi kalau sering kan jadi ngerepotin banget gitu. Jadi di Samsung yang pakai One UI itu nggak terjadi. Dan kayaknya dikit banget UI yang se-supportive ini untuk SSD ataupun hard disk eksternal. Dan juga recognize-nya gampang. Dan gue nggak pernah ngalamin partition dari SSD maupun hard disk gue error ketika dicolokin ke device ini. Sedangkan kalau ke smartphone ataupun tablet dengan merek lain, gue udah berkali-kali partition map-nya itu error. Jadi nggak bisa kebaca SSD maupun hard disk eksternal gue. Harus gue repair dulu drivernya, baru bisa kebaca. Jadi ini adalah hal yang mungkin nggak banyak orang cerita karena nggak mengalami atau nggak dijajal ya sama beberapa teman tech reviewer mungkin. Tapi karena gue pakai ini untuk harian dan gue mengalami itu, jadi ini adalah sebuah nilai yang sangat-sangat bagus dari tablet ini menurut gue. Kemudian juga kalau ngomongin mengenai tablet ini tapi nggak ngomongin S Pen ya, menurut gue adalah sesuatu hal yang fatal sekali. Karena ini adalah salah satu kelebihan dari tablet ini support untuk S Pen, dan S Pen ini sedikit berbeda dibandingkan S Pen yang ada di adanya Tab S7, karena di Tab S7 latensinya itu lebih lama. Di tablet ini latensinya 9 milisecond, jadi hampir kayak real time, 9 milisecond doang. Seberapa cepat 9 milisecond, hitung aja. Hitung aja sendiri kalau mampu. Tapi kan ya mungkin kalian nggak mampu ya. Sedangkan kalau si Tab S7 itu 27 milisecond, jadi wow, itu bisa 3 kali lipat lebih lambat meskipun tetap di bawah 1 second sih. Tapi tetap aja 9 milisecond ke 27 milisecond itu adalah gap yang cukup jauh. Jadi bisa dibilang sangat-sangat precise, sangat-sangat enak buat coret-coret. Nih gue kasih contoh ya. Gue tidak akan mencontohkan menggambar seperti yang sudah-sudah karena gue pernah beberapa kali dikomentari, masa gambarnya nggak sopan lu gitu ya. Mari kita gambar yang sopan ya. Gambar yang sopan. Kita gambar yang sopan. Gambarnya masih sama ya, masih sama. Ya gitulah kurang lebih ya. Saya gambar. Ya. Gambar yang bagus. Ya jadi kurang lebih ini kalau buat gambar ya bisa kalian lihat ini enak sih kalau menurut gue. Nih. Kalau kalian suka untuk kaligrafi dan mau menggunakan tebal tipis gitu ya. Ini kayak tak ini bisa di sini. Ya mati kamera gue. Ya pokoknya gitulah ya. Jadi ini enak buat dipakai menggambar dan sorry ya gue gambarnya kurang jago. Dan kalau ditanya kira-kira sebenarnya apa sih hal yang gue nggak suka dari tablet ini? Well, untuk tablet ini yang gue nggak suka sebenarnya apa ya? Gue sendiri bingung sebenarnya apa yang gue nggak suka dari tablet ini, karena dibandingkan tablet Android yang lain, menurut gue ini adalah tablet Android terbaik. Gitu. Jadi ketika ditanya apa yang nggak suka, sebenarnya ya gue mengharapkan banyak banget fitur-fitur yang lebih kompatibel gitu, lebih mampu. Tapi sejauh ini yang terbaik gitu. Jadi gue bingung mencari apa yang gue nggak suka. Paling kalau ditanya apa yang gue harapkan, nah itu baru bisa. Gue mengharapkan sebuah tablet Android yang memang nggak cuma hanya dalam hal tampilan, nggak cuma dalam hal menggambar kayak gini doang sebenarnya, nggak cuma apa yang dilihat, tapi juga dalam hal bukan hanya dalam processing-nya sebenarnya, tapi juga ini menurut gue krusial sekali, yaitu adalah produksi musik. Untuk memproduksi audio, tablet Android menurut gue belum di tahap yang cukup mumpuni. Entah kenapa, mungkin karena Android-nya sendiri. Jadi gue nggak menyalahkan Samsung dalam hal ini, tapi ketika gue memproduksi musik menggunakan tablet Android, gue tidak menemukan, pertama gue nggak menemukan aplikasi Android yang oke. Masalahnya kualitas, tapi kalau kalian memang punyanya itu,
Ya menurut gue ya mau nggak mau itu bisa. Karena gue pernah kok ngerekap satu single sampai gue publish, ada di Spotify, ada di iTunes, ada di Apple Music gitu ya. Itu hanya menggunakan smartphone. Jadi gue bisa memproduksi musik hanya menggunakan smartphone. Bukan hanya untuk recordingnya, tapi sampai mixingnya, masteringnya, semua pakai smartphone itu pernah gue lakukan. Jadi sebenarnya ini tablet ini jelas lebih mampu dari smartphone itu. Tapi ya ternyata Android ada batasannya ya, batasannya di situ menurut gue. Ekosistemnya untuk musik belum sebagus itu. Kalau menurut gue, harapan gue ya kedepannya lebih membaik. Tapi ya begitulah kenyataannya hingga saat ini. Jadi kalau ditanya apa sih yang gue nggak suka dari tablet ini, sekali lagi gue nggak tahu. Gue nggak tahu apa yang gue nggak suka dari tablet ini. Beneran gue nggak tahu. Gue nggak tahu sih, kayak terlalu mengada-ngada kalau gue mencari-cari yang emang nggak ada. Gue sih nggak merasakan ada yang gue nggak suka. Kecuali ada orang mungkin yang merasakan dia tidak menyukai tablet ini karena beberapa hal. Ya mungkin gitu. Jadi kan bisa sampein apa yang kalian nggak suka dari tablet ini. Mungkin kalian udah ada yang punya. Silahkan tulis di bagian komen gitu ya. Tapi kalau gue nggak ada. Jadi gue bingung. Gue harus cerita apa. Ya gitulah. Dan sekian untuk video kali ini ya tentang tablet ini. Jadi kalau kalian suka dengan video dengan konsep seperti ini di mana saya bisa langsung seperti ini ya memperkenalkan tablet di sebelah sisi saya seperti ini. Kalau kalian suka dengan video dengan model kayak gini, silahkan tulis di bagian komen kalian suka dengan konsepnya atau enggak. Silahkan like kalau kalian suka dengan video ini, atau dislike juga nggak apa-apa. Atau kalian mau kasih masukan lebih lanjut mengenai video ini, silahkan juga tulis di bagian komen. Terima kasih sekali lagi sudah menonton video-video di channel ini. Ya, kalau kalian pengen gue mereview apa juga silahkan tulis di bagian komen. Jangan lupa ya juga buat follow dan juga subscribe channel-channel gue yang lain. Karena gue punya channel gaming, gue punya Twitch, gue punya Instagram, dan sosial media gue yang lain, di follow juga. Ya, karena kali aja gue bikin reviewnya itu di sana, nggak di sini. Sebuah spoiler ya. Jadi sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa, Wisnu Kumoro pamit. Dadah.